Tes, tes. Udah ada panjangnya, udah dikasih ini. Cukup. Tes. Tes 1 2. Ya. Tes, tes. Shalom. Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah pendalaman Alkitab hari ini Rabu tanggal 9 ya 9 April 2025. Kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhan juga mengasihi kita dengan sepenuh hati. Amin. Kita rapi pujian, nyanyi dan bersorak. Seperti Engkau, dihayati kata-katanya. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Benar kekuatan, biarlah semua yang bernama tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyikan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berdoa. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan seluruh kehidupan kami, kebutuhan kami, dan yang selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Karena Engkau yang berkata, minta maka kepadamu akan diberikan. Inilah kami jemaat-Mu, biji mata-Mu, kami berkumpul untuk memuji nama-Mu. Dan biarlah setiap kami yang menyanyi, kami menyanyi dengan segenap hati kami, dengan bukti kami mengasihi Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami. Itulah kemuliaan Allah yang bisa mengatasi segala sesuatu, bisa teratasi, terselesaikan oleh kemuliaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Itulah Roh-Mu yang kudus. Karena itu Imam Besar Agung, penuhilah ruangan ini, hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengalami sukacita surgawi. Kami tengking usir segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan. Kami perintahkan Engkau semua pergi dari tempat ini, dari hati pikiran kami. Biarlah Roh Allah memenuhi kami, memberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita terus memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Puji Yesus. Puji Yesus, puji
kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Haleluya, selamanya. Amin. Ya, kita ganti nyanyiannya. Yesus itulah satu-satunya. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, rupamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, rupamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, rupamu besar di surga. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Jujur dan percayalah.
kita mau dengarkan firman Tuhan, kita makin berdiri. Jujurlah Dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akuiskan keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat. Dari awal kembali. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akuiskan keterbatasanmu, kau yang tak berdaya. Jujur dan percaya membawa mujizat, membawa mujizat, membawa mujizat. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Kami telah naikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah lebih dulu mengasihi kami ketika kami masih berdosa dan hilang pengharapan. Engkau sudah mati menebus kami oleh darah-Mu Tuhan, sehingga hidup kami sekarang memiliki pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Engkau berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Kalau kami berharap mengandalkan Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Kutuk disingkirkan, diganti dengan berkat berlimpah rohani dan jasmani kami. Diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, singkat bukakan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita. Kita sekarang memasuki kitab Wahyu pasal yang ke-19 ya. Jadi Alkitab itu ada namanya kitab Kejadian. Kejadian itu adalah awal permulaan, Genesis.
ya, permulaan atau awal dari segala sesuatu, ya, itulah ya kitab Kejadian, permulaan langit dan bumi dengan segala isinya. Manusia juga jatuh dalam dosa, ya, kemudian penghukuman atas dosa itu ada dalam kitab Kejadian, tapi keselamatan juga bagi orang berdosa itu ada dalam kitab Kejadian. Sedangkan kitab Wahyu itu artinya wahyu itu adalah ungkapan, revelation, apokalipto, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, dibukakan pada zaman akhir. Jadi zaman akhir ini firman Tuhan dibuka, ya, supaya mata kita melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau firman dibuka, pintu pun akan terbuka. Maka kitab Wahyu pasal 4 mengatakan, aku melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Dulu pintu itu tertutup. Jalan ke taman itu ditutup dengan pedang yang menyambar. Ya, tapi pedang ini telah mengena kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus mati untuk membuka jalan. Sehingga dengan korban Kristus terbukalah tirai di bait Allah. Artinya jalan menuju kesempurnaan sudah terbuka. Amin. Jadi bukan hanya benar, bukan hanya suci, tapi sampai sempurna. Jadi kita nanti sampai apa? Sempurna. Sebab memang manusia awalnya sempurna. Kita ini belum. Makanya kita dengar firman Tuhan berulang-ulang supaya kita mandi firman Tuhan. Ya, mandi air firman Tuhan. Lama-lama nanti dosa makin berkurang. Akhirnya kita menjadi sempurna. Kalau udah sempurna, udah bisa terbang. Udah bisa apa? Terbang. Ya. Tuhan beri nanti kita sayap burung nasab. Ya. Jadi sekarang kita Wahyu 19 ayat 3. Wahyu 19 ayat 3. Ya, boleh dibaca. Wahyu 19 ayat yang ketiga. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ya. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya, asapnya naik selama-lamanya. Ya. Jadi kita bahas dulu, enggak soal asapnya lah. Kalau soal asapnya itu nanti ya, jika Tuhan izinkan minggu depan. Tapi kata haleluya dulu. Kata apa? Haleluya. Ya, sering kan kita dalam ibadah mendengar haleluya. Ya, haleluya. Jadi kalau dihitung-hitung kata haleluya ya pada perjanjian baru ya ada banyak ya, tapi salah satunya kata haleluya pada perjanjian baru itu pada Wahyu 19 ayat 1. Ya. Boleh dibaca. Haleluya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah
pada Allah kita. Ya, sekali lagi. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya. Ya, haleluya artinya puji Tuhan. Apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Puji Tuhan artinya apa? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi di dalam perjanjian baru, ya, ada 4 kali kata haleluya. Ya, ada 4 kali. Kalau di dalam Alkitab itu kurang lebih 27 kali, ya, kata haleluya. Tapi di dalam perjanjian baru itu ada 4 kali kata haleluya. Haleluya itu artinya praise the Lord. Puji itu Tuhan. Haleluya. Apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Kalau bahasa Indonesia 2 kata. Puji Tuhan. Tapi kalau bahasa aslinya itu haleluya, cuma 1 kata. Haleluya. Artinya puji Tuhan. Ya. Jadi ini, ya, mengucapkan haleluya, ya, dengan mengatakan keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya, jadi ini adalah ucapan dari, ya, himpunan besar orang banyak di sorga. Ya, ini ucapan dari himpunan besar orang banyak di sorga mengatakan haleluya. Haleluya. Jadi haleluya ini bahasa sorga. Bahasa apa? Sorga. Tadi apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi harusnya kalau kita ketemu sesama anak Tuhan harusnya bilang apa? Haleluya. Puji itu Tuhan. Ya. Bahasa apa tadi? Bahasa sorga. Ya. Jadi ini ucapan dari kumpulan besar, himpunan besar di sorga. Artinya semua yang ada di sorga, ya, penghuni sorga itu para malaikat, manusia itu ada 2, ada yang dibangkitkan, ada yang, ya, ada yang diubah, ya, ada yang dibangkitkan, ada yang diubah, ada yang hidup-hidup terbang, ya, seperti Henok. Ya, kalau diizinkan Tuhan hidup sampai Tuhan datang, kita ini adalah orang yang diubahkan. Orang apa? Diubahkan. Ya, tapi kalau seperti Henok, itu dia memang sempurna, tidak pernah berbuat dosa, karena memang hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi setiap hari dia dekat dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Begitu dekat dengan Tuhan. Dia jaga hidupnya jangan sampai berbuat dosa. Supaya jangan Tuhan tinggalkan. Supaya jangan apa? Tuhan tinggalkan. Jadi dia jaga sedemikian rupa hidup benar di hadapan Tuhan selama 300
tahun. Berapa tahun? 365 tahun. Lama atau sebentar? 365. Hah? Lama ya. Gak berbuat dosa ya. Hebat ya. Kita ini jangankan sampai umur 60, 10 tahun dan sudah berbuat dosa, 20 tahun berbuat dosa. Banyak dosa. Ini Henok. Ya, seorang yang hidupnya sempurna, tidak berbuat dosa. Baik pikirannya, angan-angannya, perbuatannya, langkah-langkahnya, hidupnya betul-betul sempurna. Sempurna. Karena hidupnya sempurna, maka tempatnya juga harus di tempat yang sempurna. Amin. Di tempat yang sempurna. Gak mungkin dong Henok yang sempurna tempatnya di dunia. Gak mungkin. Ya, dia jaga hidupnya selama 365 tahun. Kalau dalam kemah suci itu ini 300 ini, perhatikan. Ini perhatikan. Ini apa namanya ini? Pagar halaman 100 hasta. 100 hasta. Tambah 100 jadi berapa itu? Hah? Berapa? 200 tambah 50 lebarnya, tambah 50. 300. Ketemu nggak angka 300-nya? Umurnya 365. Ketemu nggak? 60 itu jumlah tiang. Di sini 20, di sini 20, di sini 10. 10 jadi berapa tuh? 60. Tingginya 5. Berapa tingginya? 5 hasta. Jadi kelilingnya 300, jumlah tiang 60, tingginya 5. Tingginya apa? 5. Jadi berapa itu? 365 tahun. Itulah umurnya Henok. Sempurna dia. Hidup benar. Amin. Amin. Jadi kita harus belajar hidup benar. Boleh? Kitab Kejadian? Ya. Henok. Ya. Kejadian pasal yang ke-5. Ya. Boleh ayat yang ke-21 mulai. Kejadian 5 ayat yang ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ya, jadi menikah juga. Punya istri, punya anak. Ya, jadi walaupun manusia menikah bisa sempurna. Bisa apa? Sempurna. Buktinya nih Henok nih, ya. Perhatikan terus. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Henok hidup bergaul. Dengan siapa bergaulnya? Dengan siapa bergaulnya? Hebat ya. Kalau kita bergaul dengan siapa? Bayangkan Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Apa artinya bergaul ya? Bergaul. Pengertian bergaul itu apa itu? Bergaul. Hah? Apa? Bersahabat, dekat. Bersahabat, terus apa lagi? Hah? Apa? Bergaul, bersahabat dengan Tuhan. Ya.
Hidup bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Makanya Tuhan mau menyertai dia, tidak mau hidup dalam dosa. Dia jaga perkataannya, dia jaga perbuatannya, dia jaga hatinya, dia jaga langkah-langkahnya supaya Tuhan tidak meninggalkan. Amin. Supaya Tuhan jangan meninggalkan. Jadi dijaga betul sama dia. Ya, supaya hidupnya tetap bersama dengan Tuhan. Dan memang betul-betul hidupnya mencapai kesempurnaan. Mencapai apa? Kesempurnaan. Ya, kalau udah sempurna itu berarti tempatnya bukan di dunia. Di dunia tidak ada yang sempurna. Bukan di dunia tempat yang sempurna. Maka dia harus di tempat yang sempurna, di sorga. Maka Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. Jadi di mana Henok sekarang? Di sorga. Dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan itu tidak dapat mati. Tidak dapat mati. Kenapa bisa mati? Karena dosa. Upah dosa adalah maut. Kita dijaga. Kita pun harus begitu menjaga diri kita supaya jangan jatuh dalam dosa. Makin orang dekat kepada Tuhan, makin hidupnya benar, makin menjauhkan diri dari dosa. Ya, tujuan kita kan begitu. Kita diberikan perpanjangan rupa supaya kita sempurna. Ya, kan hanya dua kemungkinan. Kita mengalami keobahan atau dibangkitkan. Hanya dua kan? Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Tapi yang hidupnya mencapai benar, hidupnya sampai sempurna, itu nanti akan diubah. Akan diubah oleh Tuhan dalam sekejap mata. Hebatnya, hanya sekejap mata. Yang mati dibangkitkan, yang hidup mengalami keobahan dengan tubuh yang tidak dapat mati. Tidak dapat mati. Jadi kalau tidak dapat mati berarti hidup yang kekal, ya. Jadi kita berusaha, ya. Nah, saudara, ya. Jadi ini kata haleluya. Ya, haleluya. Itu tadi ada 4 kali pada perjanjian baru. Ya, 4 kali pada perjanjian baru. Boleh Wahyu tadi 19 ayat 1. Nah, ini yang Wahyu 19 ayat 1. Jadi dalam perjanjian baru ada 4 kali kata haleluya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya. Haleluya. Ini yang pertama. Di dalam perjanjian baru kata haleluya. Apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Terus Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. ya, keselamatan dan kemuliaan dan
kekuasaan adalah pada Allah kita. Jadi di sini disebut keselamatan, kemuliaan, kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya, jadi Allah itu memegang kekuasaan. Ya. Nah, ini haleluya yang pertama. Ya. Haleluya yang pertama di dalam perjanjian baru. Ya. Kemudian haleluya yang kedua. Perhatikan. Wahyu 19 ayat yang ketiga. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, haleluya. Ini keberapa ini? Kedua. Ya, haleluya. Terus, Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. ya, ini haleluya yang kedua. Ya. Ya. Jadi, ya, asapnya naik selama-lamanya. Ya. Ini asap adalah asap api neraka yang kekal. Ya. Ya. Ini dari himpunan. Ya, himpunan dari himpunan besar ya, orang banyak. Ya, ini yang ketiga. Ya, haleluya. Ya, yang kedua, yang ketiga sekarang ya. Wahyu 19 ayat yang keempat. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Ya, amin, haleluya. Ya, ini adalah haleluya yang keberapa ini? Ketiga, ya, haleluya. Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta, dan mereka berkata, amin, haleluya. Nah, ini kalau dalam gambar ini ada nih. Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, apa jat hidup. Ini yang duduk di atas tahta. Nah, ini 12 tua-tua. Berkata haleluya. Haleluya. Apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya kalau kita ini mengalami sesuatu, katakanlah kita dapat rezeki, dapat berkat, ya, harusnya kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau kita mengalami berkat Tuhan, bukan hanya berkat, ya, jadi saat kita senang dan susah, harusnya kita berkata haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi bukan mengeluh, tapi memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Saat kita memuji Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita mengundang hadirat Tuhan. Ya, supaya orang lagi haleluya. Bagaimana kira-kira perasaan Tuhan? Senang nggak? Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau sialan lu, ya,
Beda. Sialan lu. Koplok sialan. Tapi beda. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya harusnya itu begitu. Ya. Jadi apapun kita alami, kita mengatakan haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara ya. Jadi ya. Pertama tadi haleluya, Wahyu 19 ayat 1. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Kemudian Wahyu 19 ayat 3, untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Ya. Baru yang ketiga Wahyu 19 ayat 4, dan ke-24 tua-tua, ya, dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Mereka berkata amin, haleluya. Boleh Wahyu 19 ayat 4 sekali lagi, perhatikan ya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata amin, haleluya. Ya, ini 24 tua-tua. Berapa? 24. Tua-tua itu maksudnya rasul-rasul. Apa artinya tua-tua? Rasul. Jadi 24. Ada berapa? 24. 12 itu rasul hujan awal. Ya. Rasul gereja mula-mula. Gereja apa? Mula-mula. Petrus, Andreas, Yakobus. Siapa lagi nama rasul-rasul? Hah? Siapa lagi? Yudas. Ada, tapi jangan pakai Iskariot. Yudas. Nanti Yudas Iskariot diganti dengan siapa? Matias. Ya, 12. Ya, 12 rasul hujan awal gereja mula-mula. Tapi 12 rasul hujan akhir. Jadi 12 gereja mula-mula, 12 rasul itu untuk memulai, merintis pekerjaan Tuhan. Tapi hujan akhir itu nanti ada 12 rasul hujan akhir. Untuk apa? Memimpin gereja Tuhan, membawa gereja Tuhan sampai kesempurnaan. Amin. Itu yang disebut 12 bintang. Boleh Wahyu 12 ayat 1, perhatikan. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Nah, ini perhatikan. Ini suatu tanda besar. Ini di langit, ya. Nah, ini perempuan ini. Nah, jadi bukan saya dibuat. Ya, ya, perhatikan. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan. Ini pelan-pelan. Seorang perempuan ini mempelai Tuhan, berpakaian matahari, berselubungkan matahari. Nah, matahari ini terang, kasih Allah. Berpakaian kasih Allah, terang, terus dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, berpijak pada bulan. Nah, ini. Bulan dalam tanda darah. Tanda darah. Darah itu penebusan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah. Nah, baru 12 bintang. Ini bintang. Ini disebut rasul Tuhan zaman akhir. Zaman apa? Zaman akhir. Petrus, Yakobus, Yohanes, 12 rasul gereja mula-mula. Itu untuk memulai pekerjaan Tuhan. Sebut gereja mula-mula, hujan awal. Hujan awal itu adalah untuk menumbuhkan. Untuk apa? Menumbuhkan. Supaya tumbuh gereja Tuhan. Di mana-mana sedang bertumbuh.
Tapi tidak cukup hanya tumbuh, tapi harus matang. Harus apa? Matang, dewasa. Ya, untuk mematangkan ini perlu namanya hujan akhir. Hujan apa? Hujan akhir. Hujan air, hujan firman Tuhan, hujan Roh Kudus pada zaman akhir, double. Nah, ini tadi saya katakan ini 50 ini gereja mula-mula. 50 hasta. Panjangnya, lebarnya 50, tapi panjangnya 100. Ini 100. Angka 50 itu ya, angka 50 itu lebar, itulah gereja mula-mula. Pada hari Pentakosta, hari yang ke-50. Ya, hari apa? Yang ke-50. Turunlah Roh Kudus. Ya, jadi itu angka 50 itu adalah angka gereja hujan awal, gereja mula-mula. Untuk apa? Menumbuhkan. Sekarang gereja Tuhan tumbuh di seluruh dunia. Ya, kalau saya nggak salah termasuk agama terbesar di dunia. Agama terbesar. Itulah agama Kristen. Ya, dimulai dari Yesus 12 rasul, 4 dulu baru 12, baru 70 murid. Sekarang sudah di seluruh dunia. Menjadi agama terbesar di dunia. Ya. Jadi kita ini hidup pada zaman akhir. Hujan akhir. Hujan apa? Hujan akhir. Hujan itu hujan pengajaran, hujan firman Tuhan, hujan Roh Kudus. Nah, hujan firman Tuhan, hujan Roh Kudus akan Tuhan berikan double, 2 kali lipat. Ya, jadi yakinlah saudara nanti akan diberikan firman Tuhan dan Roh Kudus double. Jadi firman itu sayap sebut ya, sayap burung nasar ya, 2 sayap, nggak bisa 1 sayap, nggak bisa apa? 1. Kalau terbang burung cuma 1 sayap bagaimana? Bisa nggak? Pernah lihat burung terbang cuma 1 sayapnya? Nggak bisa, harus 2, dan selalu sama-sama. Dia bawa, dia terbang. Itu sayap itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Ini firman Tuhan, Roh Kudus itu bawa kita nanti terbang mengatasi semua pencobaan, mengatasi semua masalah, semua teratasi dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, sudah ada contoh-contoh orang yang terangkat ke surga. Ya, siapa contoh terangkat ke surga? Siapa yang terangkat ke surga? Henokh 1. Siapa lagi? Elia terangkat hidup. Sebenarnya Musa juga terangkat. Dia mati dulu. Ya, hari ketiga dia bangkit. Mana buktinya? Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Elia dan Musa hadir. Bisa mengerti? Bisa. Elia dan Musa hadir waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu bukti Musa itu dibangkitkan. Amin. Dibangkitkan. Ya. Jadi ada 2 tubuh, ada tubuh keobahan, ada tubuh kebangkitan. Ada 2 macam tubuh. Ya. Satu tubuh apa tadi? Apa? Tubuh keobahan, diubah. Diubah. Ya. Nanti kita yang hidup sampai Tuhan datang diubah dalam tubuh yang tidak dapat mati.
Tapi ada tubuh kebangkitan ya sekarang yang mati. Ya, mungkin saudara kita, anak kita, keluarga kita mati. Tapi mati dalam Tuhan. Nanti juga akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, kemuliaan. Jadi ada tubuh keobahan, ada tubuh kebangkitan, sama-sama. Ya, sama mulianya sama mulianya. Tidak ada bedanya. Sama-sama nanti bisa menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, jadi ini janji-janji Tuhan ya kepada kita yang hidup pada zaman akhir telah tiba. Ya, jadi kita ya. Ya. Ya, boleh dibaca dulu Roma 11 ayat 36. Ya, perhatikan. Roma. Ya, perhatikan. Roma 11 ayat yang ke-36. Saya ulangi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pelan-pelan sekali lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi segala sesuatu adalah dari Tuhan. Amin. Kita ini ada dari mana? Dari Tuhan. Napas kita dari mana? Dari Tuhan. Makanan kita dari mana? Dari Tuhan. Ya, semua yang ada pada kita ini dari Tuhan. Ya, jadi sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, dari Tuhan dan oleh Dia. Ya, Dia yang mengadakan dan kepada Dia, ya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lama. Jadi kenapa Tuhan dimuliakan? Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Jadi semua diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa mengerti? Ya, bisa mengerti. Jadi kenapa orang memuji Tuhan? Kita menyanyi memuji Tuhan, ya. Banyak nyanyian atau berapa ratus nyanyian, semua memuji Tuhan. Ya, kenapa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, sekarang apa manfaatnya bagi kita kalau kita memuji Tuhan? Kalau kita memuji Tuhan, Alkitab mengatakan Allah itu hadir di atas puji-pujian umatnya. Amin. Allah hadir di atas puji-pujian umat. Jadi ketika kita memuji Tuhan, menyanyi, Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi untuk menghadirkan Allah, menyanyilah saudara. Amin. Menyanyi. Siapa yang di dalam penjara di Borgol masuk penjara. Ya. Paulus dan Silas. Paulus dan Silas masuk penjara. Ya, di Borgol. Bukan hanya di Borgol, dikawal 4 regu. Dikawal. Dikawal ketat
Pokoknya nggak bisa keluar. Ya. Tapi waktu tengah malam, perhatikan, waktu tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Allah itu hadir di atas puji-pujian umatnya. Nah, waktu mereka menyanyi, Tuhan hadir. Tuhan mendatangkan gempa bumi. Mendatangkan apa? Gempa bumi. Sehingga sendi-sendi penjara, pintu-pintu penjara terbuka, lepas semua. Lepas semua. Ya. Waktu lepas semua mereka keluar, termasuk borgol mereka itu udah diborgol begini, ya, diborgol kaki, diborgol penjara, ya. Tapi bisa lepas, pintu pun terbuka, ya, hanya dengan berdoa dan bernyanyi. Jadi kalau ada masalah, jawabnya bagaimana? Berdoa dan bernyanyi. Amin, amin. Cobalah kalau ada masalah persoalan saudara, ayo berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Nanti pasti ada jalan keluar. Pintu pasti Tuhan buka. Pasti Tuhan buka, ya. Nah, ini hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang tidak mungkin. Tapi itulah pekerjaan iman. Pekerjaan iman adalah mengatasi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi ketika kita menghadapi tidak mungkin, wah tidak mungkin. Sekarang zaman susah. Memang diakui zaman susah. Ya, dengan ada orang bilang kebijakan dari Presiden Amerika Trump dengan naiknya pajak, wah langsung kelapar ekonomi, ya. Termasuk Indonesia udah banyak pabrik yang gulung tikar, ya. Bukan hanya satu, banyak yang pabrik gulung tikar nggak mampu membayar karyawan. Kenapa? Ekspornya, pajaknya mahal. Baru cuman pajak naik. Baru satu kebijaksanaan pemerintah Amerika, sudah banyak negara mengalami kesulitan. Bayangkan baru satu kebijaksanaan, naik pajak. Kalau kita ekspor ke sana, kalau dari sana import namanya, pajak import. Buat mereka pajak ekspor dari kita naik. Langsung pabrik-pabrik banyak yang gulung tikar. Banyak yang gulung tikar. Ya. Nah, sudah ya. Jadi itulah dunia. Semua bisa, hanya apapun keadaannya, memang sudah dibuatkan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. Jadi kesukaran apapun datang, pasti kita selamat. Ada jalan keluar. Ada apa? Jalan keluar. Tuhan kasih udah banyak contoh. Ketika orang di penjara, menyanyi, berdoa, udah terbuka jalan. Israel keluar dari Mesir, wah sudah tertutup dia di belakang musuh, depan laut. Cuman angkat tangan. Angkat tangan. Apa artinya angkat tangan? Angkat tangan itu berserah. Berserah kehendak mula Tuhan yang jadi. Aku berserah. Nanti terbuka jalan. Pasti terbuka jalan. Ketika kita mengangkat tangan berserah, pasti Tuhan buka jalan. Apa yang diutus oleh Tuhan? Angin. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti angin kencang. Jadi Roh Kudus adalah penolong bagi kita menghadapi kesulitan. Apapun sukarnya, sulitnya, Roh Kudus itu penolong.
Amin. Penolong. Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan mengutus penolong bagi kamu untuk menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai kiamat. Ya, Roh Kudus menyertai kita sebagai apa? Penolong. Ya, jadi kalau Dia menolong, pasti pertolongannya sempurna sampai selesai. Ya, jadi jangan takut apapun keadaan kita. Roh Kudus itu penolong. Ya, sudah diutus 2000 tahun lalu. Ya, makanya kita bisa percaya. Kenapa orang bisa percaya pada Yesus? Karena Roh Kudus. Orang lain belum percaya Yesus. Kenapa? Belum diyakinkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu meyakinkan kita Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kalau mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati ya yakin Yesus itu Tuhan. Ya, jadi jangan bimbang. Yesus adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan ketika menghadapi jalan buntu. Mari kita mau datang pada Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan dengan cara yang ajaib. Ya, kita berdoa dulu sebentar. Kita doakan perjamuan suci. Haleluya, kami serahkan dalam tangan-Mu air anggur dan roti ini Tuhan. Bubuhkan urapan-Mu sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi adalah wujud dari pengorbanan-Mu bagi kami. Siapa makan minum maka bersekutu dengan Engkau. Di dalamnya ada kesembuhan, kekuatan, dan melakukan mukjizat sesuai kebutuhan kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bagikan. Saat tiada jauh, dengan kasih dan kuasa-Nya dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan membimbing diriku dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan, buat jalan di belakang. Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya
tiada jalan. Kalau udah semua kebagian, Dengan kasih kita bangkit berdiri. dan kuasanya dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan membimbing diriku dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan, dia buat jalan. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Tuhan sejenak. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengangkat jiwa kami kepadamu. Karena Allah yang kami sembah Allah yang baik, yang sudah memberikan dirinya bagi kami, yang memberikan seluruh yang dimiliki, termasuk sorga dan hidup yang kekal, Kau berikan kepada kami Tuhan. Betapa kami berbahagia ikut Tuhan Yesus. Apa yang Kau miliki adalah milik kami Tuhan. Sebagai mempelai wanita-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Dan kami akan melihat nanti apa yang Kau berikan bagi kami, yang terbaik yang Kau miliki. Langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan hidup kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Itulah yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami yang hidup di zaman akhir ini, kami menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sedang mempersiapkan diri
diri kami menjadi mempelai-Mu Tuhan, berhias dengan berpakaian kebenaran dari Tuhan. Semua perbuatan kami perbuat menjadi benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku menang. Kita jalankan sekali persembahan untuk kasih. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tentu Tuhan pasti membalas berlipat kali ganda. Setiap kita menabur, kita akan menuainya kembali. Kita doakan yang masih sakit, Ibu Lydia, Opu Romando perempuan, ya, Saudari Bella, Sena, Megumi, Oma Ance, Bu Pian, Magdalena. Kita pakai berdiri. Ya. Selasa ini, Selasa depan nih maksudnya, sama Rebo tidak ada dulu doa dan PA karena kami jika Tuhan izinkan akan ya mengikuti Mukerda ya. Ya, Jumat Agung mah ada. Ya. Cuman Rebo sama Selasa ini aja enggak ada. Ya, Jumatnya itu ada, ya Jumat Agung, ya langsung Jumat Agung. Ya. Ya. Ya, pagi ya, Jumat Agung pagi ya. Seperti biasa 7:30 di Permata 10:30. Ya, hari Jumat. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan yang mulia. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang masih dalam pemulihan. Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudari Bella, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sena juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Megumi juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Pian juga, Pian Magdalena, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan hentarkan anak-anak-Mu tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Jauhkan dari segala mara bahaya. Ibu Susan juga, anak, mantu, cucu, usaha pekerjaan mereka Kau berkati dan selamatkan mereka. Negara-negara sedang
komplit sedang mengangkat senjata. Tuhan sadarkan para panglima prajurit, peperangan hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Itu sebabnya sadarkan mereka. Kami juga berdoa Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, juga wali kota, muspika, kecamatan, kepala desa dan lurah. Tuhan berkati Pak RT, Pak RW, seluruh Indonesia berkati. TNI Polri juga berkati. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan sukacita dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat